Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratri Paramita Laksmi. Kali ini dalam mata kuliah akuntansi manajerial. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep dan perilaku biaya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep biaya. Biaya atau cost adalah pengorbanan untuk melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau produk atau jasa yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi, yaitu pendapatan ya, di masa yang akan datang, kemudian diukur dengan satuan moneter. Nah, nominal yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku akan menjadi biaya bahan baku tersebut. Kemudian yang untuk upah tenaga kerja yang dibayarkan, serta overhead pabrik yang digunakan untuk memproduksi produk jadi merupakan biaya produk jadi tersebut. Nah, sebelum dijual, produk jadi tadi itu merupakan aktiva yang disajikan di neraca sebesar biayanya. Jadi, kalau produk jadi tersebut dijual, maka biaya yang melekat padanya akan disajikan sebagai beban atau expense pada laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya, yang kita lihat di sini adalah pengelompokan biaya. Terdapat 7 kelompok biaya di mana masing-masing kelompok memiliki 2 jenis biaya. Dalam membuat keputusan, para pembuat keputusan mempertimbangkan berbagai biaya. Antara lain yang pertama, relevan cost. Relevan cost adalah biaya yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Nah, biaya relevan harus memenuhi dua kategori. Yang pertama adalah future cost, yaitu biaya yang belum terjadi. Kemudian yang kedua adalah biaya berbeda antar alternatif, yaitu elemen biaya tertentu yang tidak mempunyai jumlah yang sama antara satu alternatif dengan alternatif lainnya, atau disebut juga differential cost. Nah, kemudian yang kedua adalah differential cost. Differential cost adalah biaya yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Dan dia dapat merupakan kenaikan biaya atau incremental cost atau dia penurunan biaya. Dengan kata lain decremental cost. Kemudian yang ketiga, opportunity cost. Opportunity cost itu adalah biaya yang dikorbankan saat suatu alternatif keputusan dipilih dengan mengabaikan alternatif yang lainnya. Biaya ini nggak bisa diidentifikasi langsung dari catatan perusahaan. Jadi, manajemen harus secara eksplisit mengidentifikasi juga mempertimbangkan biaya ini pada saat pembuatan keputusan. Nah, yang terakhir adalah sunk cost atau biaya sampah. Nah, ini adalah biaya yang telah terjadi dan keputusan di masa depan nggak bisa mengubah biaya tersebut sehingga diabaikan dalam pembuatan keputusan. Kalau kita ngomongin soal biaya, maka kita harus membahas 3 hal berikut ini. Yang pertama, objek biaya atau cost object. Nah, cost object ini adalah suatu item atau aktivitas dasar yang dipakai untuk melakukan perhitungan biaya. Dia bisa berupa produk, departemen, pelanggan, atau aktivitas pada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, berikutnya, activity. Activity atau aktivitas adalah tindakan yang dilakukan sama manajemen dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, untuk akuntansi manajerial kontemporer mempertimbangkan activity sebagai objek biaya. Sebaliknya, kalau akuntansi manajerial konvensional, dia nggak mempertimbangkan activity sebagai objek biaya. Selanjutnya adalah cost assignment atau pembebanan biaya. Nah, pembebanan biaya ini adalah perhitungan biaya yang digunakan oleh objek biaya atau cost object. Ada 3 metode yang dipakai untuk cost assignment atau pembebanan biaya. Pertama, direct tracing. Direct tracing adalah proses untuk menganalisa dan membebankan biaya yang sudah dilakukan secara khusus serta fisik berkaitan dengan suatu objek biaya atau cost object. Yang kedua, driver tracing.
Driver tracing adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak di sini adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya tersebut. Nah, yang terakhir adalah allocation atau alokasi. Nah, alokasi ini adalah salah satu isu penting dalam akuntansi, di mana ini adalah proses pengalokasian berbagai biaya yang ada pada supporting department ke production department dan akhirnya dialokasikan ke produk atau jasa yang dihasilkan. Ini adalah contoh kasus biaya supaya kita bisa lebih paham lagi apa sih yang tadi sudah dibahas tadi ya. Sekarang kita akan bahas ini ya. PT Sporty memproduksi 1000 setelan baju olahraga. Supaya dapat memproduksi 1000 setelan tersebut, nah PT Sporty itu memerlukan 2000 meter kain kaos dengan harga 10.000 per meter dan 4.000 meter kain celana untuk training celananya ya dengan harga 12.500 per meter. Jadi total bahan baku adalah 70 juta. 70 juta dapat dari mana? Tadi dikaliin semua. Nah, kesimpulannya, kain kaos sebanyak 2000 meter, kain celana training sebanyak 4000 meter, itu adalah pengorbanan sumber ekonomi. Kemudian, pengorbanan tersebut diukur dalam satuan moneter, yaitu tadi 70 juta. Nah, pengorbanan ini telah terjadi dan dia memiliki tujuan untuk membuat setelan baju olahraga. Nah, ini nggak boleh ketinggalan nih. Ada 3 definisi dari product cost atau biaya produk. Yang pertama, value chain product. Value chain product adalah biaya yang mempertimbangkan semua biaya mulai dari R&D, production, marketing, sampai customer service. Kemudian, ada operating product cost. Nah, ini adalah biaya produk yang mempertimbangkan aktivitas yang digunakan produk, dimulai dari production, marketing, hingga customer service. Selanjutnya adalah traditional product cost. Jadi ini adalah akumulasi biaya bahan, tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik yang digunakan dalam menghasilkan produk. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai konsep biaya, sekarang kita akan membahas mengenai perilaku biaya. Perilaku biaya adalah perubahan biaya yang dia berkaitan dengan perubahan penggunaan aktiviti. Nah, tujuan manajemen untuk melakukan identifikasi biaya serta perilakunya adalah supaya bisa tahu langkah apa yang perlu dilakukan untuk pengendalian biaya, estimasi biaya, dan pembuatan keputusan. Ada 3 golongan biaya. Yang sekarang kita bahas adalah golongan yang pertama, yaitu fixed cost atau biaya tetap. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan pelaku usaha dalam jumlah tetap dan tidak berubah, terlepas dari output yang dihasilkan sama usaha tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, biaya ini nggak akan mengalami perubahan, juga nggak akan dipengaruhi aktiviti usaha yang meningkat maupun menurun seiring dengan waktu. Fixed cost itu ada 2. Komitmen fixed cost atau biaya tetap yang tidak dapat dikurangi atau dieliminasi sama manajemen. Dia umumnya timbul dari pendirian usaha dan kepemilikan peralatan. Contohnya adalah biaya depresiasi gedung atau mesin. Yang kedua adalah discretionary fixed cost. Ini adalah biaya tetap yang bisa dikurangi atau dieliminasi sama manajemen. Jadi dapat dihentikan pengeluarannya atas kebijakan manajemen. Biaya kayak gini umumnya timbul dari kebijakan manajemen. Contohnya adalah program pelatihan karyawan. Golongan biaya selanjutnya yang akan kita bahas adalah variable cost atau biaya variabel. Ini adalah biaya yang bisa bervariasi jumlahnya. Karena apa? Karena bergantung pada jumlah output yang dihasilkan juga faktor yang lain. Biaya ini bakalan ikut berubah kalau tingkat aktivitas usaha meningkat atau menurun. Nah, biaya variabel itu bergantung secara langsung terhadap aktivitas produksi suatu usaha. Jadi, contohnya pun juga berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan sama aktivitas tersebut. Nah,
Contohnya yang bisa dikategorikan sebagai variabel cost itu adalah material cost, komisi penjualan, packing, distribution cost, juga biaya tambahan yang lain yang diperlukan dalam proses produksi. Biaya variabel sendiri itu ada dua. Yang pertama, engineer variable cost. Ini adalah biaya variabel yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan jumlah volume yang dihasilkan, juga mempunyai hubungan langsung antara input dan output dari biaya tersebut. Contohnya adalah material cost atau biaya bahan baku. Selanjutnya adalah discretionary variable cost. Nah, ini biaya ini dia memiliki input dan output yang sebanding dengan sifatnya sesuai dengan kebijakan manajemen. Contohnya, simple, komisi penjualan. Jadi kalau dia ada penjualan langsung, dia nggak perlu ada komisi penjualan. Tapi kalau dia menggunakan perantara, maka dia perlu ada komisi penjualan. Dan terakhir yang akan kita bahas adalah semi-variable cost atau biaya semi-variable. Ini adalah suatu biaya yang punya elemen biaya tetap, tapi juga dia punya variable cost di dalamnya. Nah, semi-variable cost ini jumlah totalnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan pada volume kegiatan, tapi tingkat perubahannya nggak sebanding. Contohnya adalah biaya listrik abonemen. Nah, ada 3 metode yang digunakan sama semi-variable cost secara luas untuk memisahkan itu biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan variabel. Yang pertama adalah high-low method atau metode tinggi rendah. Nah, pakai metode ini manajemen bisa memilih terlebih dahulu dua titik yang terendah dan titik yang tertinggi. Nanti titik yang tertinggi menunjukkan aktivitas tertinggi, sedangkan sebaliknya titik terendah menunjukkan aktivitas terendah. Selanjutnya adalah, kita bahas dulu keunggulannya ya. Jadi keunggulan dari metode ini itu ada objektivitas serta bisa mengetahui hubungan biaya dengan cepat hanya berdasarkan dua titik data tadi. Sedangkan kelemahannya adalah dua titik tertinggi atau terendah tersebut adalah outlier, maka perolehan hubungan biaya aktivitas jadi nggak representatif. Selanjutnya adalah scatter plot method. Nah, pakai metode ini, pihak manajemen itu bisa membuat plot titik data sehingga diperoleh hubungan dari biaya dan aktivitas untuk menilai validitas dari hubungan linear yang diasumsikan. Habis itu dipilih titik untuk menempatkan garis terbaik pada titik scatter plot, yaitu garis di mana titik data yang lebih dekat dengan garis tersebut itu daripada daripada garis yang lainnya ya. Nah, habis itu kita bahas keunggulan metodenya. Jadi keunggulan metode ini itu dia bisa ngasih kesempatan untuk menganalisis biaya secara visual, juga mengidentifikasi non-linearitas keberadaan outlier, jadi sehingga bisa terjadi pergeseran dalam hubungan biaya. Kekurangannya adalah nggak ada kriteria objektif dalam pemilihan garis terbaik, sehingga kualitas rumus biaya sangat bergantung tuh sama kualitas penilaian of subjective analysis. Metode yang terakhir adalah metode least square atau metode kuadrat terkecil. Metode ini mengidentifikasi garis terbaik dengan mengkuadratkan deviasi yang terdapat pada masing-masing titik, lalu menjumlahkan deviasi tersebut sebagai ukuran keseluruhan kedekatan. Garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil merupakan garis kecocokan terbaik atau best fitting line. Metode ini paling disarankan daripada metode sebelumnya. Nah, jadi pertimbangan manajerial itu bisa dilakukan secara terpisah atau menggabungkan tiga metode tadi ya.
Manajer juga bisa menggunakan pengetahuan sama pengalamannya mengenai hubungan biaya dan tingkat aktivitas untuk identifikasi yang outlier tadi. Juga memahami pergeseran struktural, juga dia menguasai parameter sebagai antisipasi atas kondisi yang berubah. Ya, sampai di sini untuk pembahasan konsep dan perilaku biaya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan dan melihat video ini. Matur nuwun, kamsahamnida, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.